Yang pertama, ada rumah milik pribadi di lantai 1 dibuat tempat sholat dan juga kegiatan mengaji anak-anak tetangga. Nah, kaitannya dengan laki-laki harus sholat berjamaah di masjid. Cukupkah ini kita artikan sebagai sholat di masjid yang faktanya rata-rata dibuat sholatnya sekeluarga saja, Ustaz? Mohon dijelaskan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'diyah. Jazakallahu barakallahu fiik. Iya, pertanyaan sangat bermanfaat ya. Pertama, tentu saja kita mengambil dari sisi positif ya, ketika Allah karuniakan rumah ya yang luas, yang nyaman. Di antaranya dalam hadis Sunan Ibnu Majah, Nabi menyebutkan arba'atun minas sa'adah. Ada 4 tanda dari kebahagiaan hidup di dunia. Di antaranya adalah maskanul wasi, tempat tinggal yang luas gitu ya. Karena lebih mendukung untuk berbagai bentuk perkembangan kebutuhan hidup anggota keluarga ya. Kalau dimudahkan ya, dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Jangan untuk pengen dapat rumah gedong tapi riba gitu ya. Jangan. Insya Allah kalau sudah Allah karuniakan tidak mengapa, silakan mau lantai 3 kayak 3 lantai gitu ya. Luasnya 110 kali 55 lapangan bola itu mah ya. Enggak apa-apa, pembantunya 5 kayaknya. Antum enggak usah iri. Kalau antum punya banyak uang juga antum mau kalau begitu ya. Enggak usah iri. Rumahnya gedong banget nih, mubadir, mobilnya 5. Dipakai semua 5-5-nya ya. Ada istri 1, istri 2, istri 3 gitu ya. Antum jangan suudzon dulu lah ya. Mungkin antum kalau jadi miliarder juga antum beli juga gitu ya. Taib. Jadi tidak mengapa ya ketika ada kelapangan. Dan di antaranya adalah ada sarana ibadah di dalamnya ya. Taib. Namun kembali, hukum asal untuk laki-laki sholat fardu 5 waktu adalah berjamaah di masjid. Untuk laki-laki ya. Adapun tempat yang tadi ada sarana ibadah, silakan hidupkan ibadah di rumah tersebut, ibadah sunnah kalau untuk laki-laki mah. Iya. Kalau untuk perempuan, iya tempat yang paling afdol adalah di rumah-rumah mereka. Tapi kalau mereka mau ke masjid ketika selamat dari fitnah dan menjaga adab, tidak boleh dilarang ya. Tapi bagi wanita muslimah tetap ibadah yang paling utama di mana? Di rumah ya. Tapi laki-laki di masjid. Kalau laki-laki tidak ada udzur, sholatnya di rumah pakai mukena lah ya. Pakai mukena. Mau kena kayak mau enggak gitu ya. Pakai mau kena. Jangan sampai jadi lelaki solihah nanti gitu ya. Taib, kan bahaya ini ya. Tapi laki-laki di masjid. Dan ulama, ana lebih memilih pendapat yang menguatkan hukum bagi laki-laki mukmin tanpa ada uzur, sholat di masjid itu adalah wajib hukumnya. Dalil yang menguatkan hal tersebut adalah dalil tentang sholat ketika dalam keadaan genting sekalipun dalam peperangan. Sholat khauf dalam surah An-Nisa ya. Maka kata Allah, hendaknya di antara kalian ada yang berdiri sholat, kemudian ketika datang serombongan yang lainnya untuk tetap berdiri, kemudian memegang senjata-senjata mereka. Sholat apa itu? Sholat khauf. Yang keadaan tuntunannya berbeda kalau musuh ada di arah kiblat atau di belakang kiblat. Tapi intinya kata Ibnu Qayyim, lihat ketika dalam keadaan genting yang mempertaruhkan nyawa, tetap Allah perintahkan sholat sendiri-sendiri atau berjamaah? Berjamaah. Apalagi sekarang kondisinya aman, damai, maka sudah jelas wajibnya hukum sholat berjamaah bagi mukmin laki-laki. Dengan hadis-hadis yang lain, Nabi akan membakar rumah itu ya, yang ada laki-laki yang tidak ada udzur sholat di rumah tersebut. Nabi kemudian ketika datang lelaki yang buta, yang kemudian berkata kepada Nabi, ini mali ma indi qaidun yakuduni ilal masjid. Aku tidak punya orang yang bisa menuntunku ke masjid, sedangkan aku dalam keadaan buta. Kata dia, bolehkah aku sholat di rumah? Kata Nabi, fayurahi salahu. Nabi berikan rukhsah baginya. Tapi ketika falamma walla, laki-laki yang tidak melihatnya mau meninggalkan Nabi, kata Nabi, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar panggilan adzan? Naam, kata laki ini. Maka kata Nabi, fa'ajib. Direvisi itu fatwa Nabi. Tadinya boleh rukhsah sholat di rumah, tapi ketika terdengar adzan, tetap engkau wajib memenuhi sholat 5 waktu tersebut. Ini orang yang tidak melihat ya. Taib, maka hukum asalnya laki-laki salat berjamaah di masjid. Bagaimana dengan rumah yang tadi dimanfaatkan masjid? Ibnul Mandur dalam kitab Lisanul Arabi menyebutkan masjid pengertian dari sisi lugotan, bahasa dan istilah syar'i beda. Secara lugotan kata beliau adalah al-mahallul khas, yakni liiqamati as-salawat al-maktubah, tempat khusus untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Itu definisi masjid secara bahasa. Tapi yang kita inginkan dalam masalah ibadah adalah secara istilah syar'iyah. Apa kata beliau? Yani al-mahallul khas ya, liiqamati as-salawatil maktubah ma'a jama'atil muslimin. Nah, itu baru masjid namanya. Tempat khusus untuk penegakan sholat 5 waktu bersama siapa? Jamaah kaum muslimin. Itu baru masjid.
Ya. Jadi tetap bagi yang bertanya, yang Allah karuniakan rumah yang luas tersebut, kalau Anda laki-laki dan tidak ada udzur, sholatnya di mana? Di masjid bersama kaum muslimin, ya. Adapun untuk wanita muslimah atau mungkin anak-anak yang belum bisa dijaga adabnya ke masjid, silakan ruangan yang khusus tadi untuk berjamaah sholat 5 waktu, dilaksanakan sholat 5 waktu di dalamnya hanya dengan personil yang tadi. Tapi mukmin, laki-laki, akil, balik, tidak ada udzur, tidak ada penghalang, tetap sholat 5 waktu di mana? Di masjid, ya. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz.